Hai Aquarius di tahun 2025, kita langsung aja ya. Seperti biasa, ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksa untuk sesuai. Dan cross watcher, siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Aquarius, kalian welcome untuk join, karena energi kita suka ketukar, jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian. Dan jangan lupa, nggak hanya nonton sun sign kalian yaitu Aquarius, tapi nonton juga moon sign kalian untuk melihat sisi emosional kalian di tahun 2025, dan juga rising atau ascendant sign kalian untuk melihat apa sih yang terjadi secara real, nyata di kalian tahun 2025, of course. Oke, gue langsung mulai dengan literary, which is oracle card. Kita lihat dalam 4 kartu untuk 4 semester tema Aquarius. Dalam 4 kartu untuk 4 semester di tahun 2025. Justice, story, cerita, narasi. Belut. The dark, kegelapan. In overall, the future, masa depan. Jadi 3 bulan pertama, Januari sampai Maret, kalian dapat justice, keadilan. Dari 4 April sampai Juni, story, narasi, konsepnya, ceritanya. Di bulan Juli sampai September, belut. Ini kalau bicara tentang belut, tapi yang licin ya, licin. Apa, strategi, transformasi itu sendiri. Dia, si belut ini kan hidup di dua ini ya, apa namanya, darat dan air gitu loh. Jadi dia licin. Dia bisa di mana-mana. Anyway, Oktober sampai Desember ini adalah the dark, kegelapan. Dan in overall kalian dapat masa depan. Kita lihat secara konseptual apa sih penjelasan dari ini semua ya. Pakai Lucky Tarot. Dengan 12 kartu yang mewakili 12 bulan di tahun 2025. Apa yang terjadi pada Aquarius? Petunjuk apa yang Aquarius perlu ketahui dengan 12 kartu untuk 12 bulan di tahun 2025? Apa yang terjadi pada Aquarius? Petunjuk untuk Aquarius ketahui dengan 12 kartu untuk 12 bulan di tahun 2025. Apa yang terjadi pada Aquarius? Nggak keluar ya. Apa yang Aquarius perlu ketahui? Dengan 12 kartu untuk 12 bulan di tahun 2025, apa yang terjadi pada Aquarius? Ini ngocok aja udah lama. Gimana penjelasannya? Gua cut aja.
Januari, the Emperor. Februari, the Devil. Maret, the Magician. April, the Lovers. May, the Temperance. Juni, the Sun. July, the Wheel of Fortune. Agustus, Death. September, the Empress. October, the Fool. September, the Hangman. December, Justice. Under the deck, the Tower. Oke. Januari kalian dapat The Emperor. Ini energi Aries. Bicara tentang Aries, ruler planetnya Aries itu Mars. Mars tanggal 6 Januari ya, yang lagi retrograde itu ya. Dia balik ke Cancer. Ya, dan akan stay di Cancer sampai April. Anyway, artinya sampai ya, di Cancer. Untuk Aquarius, ada kebenaran yang terungkap, ya kan, dalam keseharian, dalam kesehatan. Ya, ini general reading. Untuk beberapa dari kalian ini tentang pekerjaan, tentang kebiasaan-kebiasaan ya. Dan Mars itu api, dan kalau dia di Mars itu tindakan, action, api ya, maskulin. Dan masuk ke Cancer itu kan sangat air ya, yang mana adalah feminin. Api sama air nggak nyaman, dan itu ada apa, energinya itu bikin kita mudah ke-trigger gitu kan, emosional, dan itu bikin kita baper ya, impulsif ya, dan itu sampai bulan April di sono ya kan. Jadi ada kebenaran yang mungkin akan terungkap ya. Kalau kalian ingin istilahnya dengan energi The Emperor, dengan energi The Emperor, kalian energi itu kalian yang punya kendali akan nasib dan hidup kalian sendiri gitu ya. The Emperor gitu loh ya. Dan karena ini energi Aries, kalian ingin memanifestasikan tentang mindset, berangkat dari mindset atau cara berpikir yang bagaimana gitu, yang kalian ingin manifestasikan gitu ya kan. Dan di bulan Januari ini Merkuri ada di Capricorn. Yang mana Capricorn buat Aqua itu ada di rumah ke-12 ya, tentang spiritual ya, tentang alam bawah sadar. Nah, mungkin kalian mencoba untuk memanifestasikan berangkat dari alam bawah sadar. Kalian ingin memanifestasikan itu dengan menyadari alam bawah sadar kalian ya. Dan anyway, di bulan Januari itu event yang paling penting ya,
adalah pergeseran lunar nodes. Lunar nodes Aries dan Libra itu bergeser ke Pisces Virgo. Nah, dia gesernya mundur sekarang. Mundur maksudnya ya mundur dari Aries ke Pisces. Nah, selama di setiap 1,5 tahun bergeser. Ya. Jadi selama 1,5 tahun ini dia lunar nodes ya, north nodes dan south nodes. North nodes itu adalah fokus kita ke depannya, dan north nodes itu adalah yang kita sudah pahami secara ngotok gitu. Yang kadang-kadang apapun pemahaman kita itu yang malah ngejegal atau memberatkan kita untuk mencapai tujuan dan fokus kita gitu. Karena north nodes itu kepala ular dan south nodes itu adalah ekornya gitu ya. Nah, selama 1,5 tahun kemarin dengan lunar nodes, north nodes di Aries dan south nodes di Libra, itu selama 1,5 tahun ini fokus Aquarius itu ada di mindset. Di mindset, masalah komunikasi ya, perspektif, semua pemahaman kalian gitu kan, dan apa yang kalian perlu tinggalkan gitu, apa yang perlu kalian tinggalkan sehingga kalian bisa mendapatkan pemahaman-pemahaman baru ya. Higher learning lah gitu. Apa nilai-nilai apa yang memang sudah nggak sesuai kayak gitu. Pemahaman-pemahaman apa yang udah nggak sesuai, yang perlu ditinggalkan sehingga saya lebih bisa gitu. Kalian lebih bisa memanifestasikan yang lebih oke gitu kan. Itu selama 1,5 tahun kemarin. Dengan bergeser ke lunar nodes, north nodes di Pisces dan south nodes di Virgo, ini fokusnya kalian adalah ke nilai, ya kan? Ke nilai yang bagaimana yang kalian ingin materialisasikan. Nilai yang bagaimana, nilai apa yang kalian ingin manifestasikan menjadi sesuatu yang nyata gitu. Apa yang kalian ingin wujudkan gitu. Dan south nodes-nya ada di Virgo, artinya bagaimana kalian dalam berbagi, yang cara yang bagaimana selama ini kalian berbagi itu yang kalian harus tinggalkan dalam kebersamaannya. Tuh. Jadi fokus dalam 1,5 tahun ke depan adalah itu buat Aquarius. Ya. Dan Uranus direct. Nah, Uranus itu ruler planet Aquarius selain Saturnus. Ya. Uranus itu adalah keunikan diri kita, dan Uranus itu juga pemberontak. Uranus direct di Taurus. Nah, jadi untuk masalah properti ya, rumah tangga, keluarga, tradisi, leluhur, stabilitas emosional, tuh kalian punya pilihan untuk menunjukkan keunikannya kalian loh, ya kan. Uranus di sana gitu. Dan bahkan Uranus itu unik ya. Keunikan artinya nggak harus sama dengan yang lain, ya kan. Termasuk dalam berkomitmen. Kalau Uranus di Taurus, Taurus itu tentang komitmen. Oke. Nah, di bulan Februari kalian dapat the devil. The devil. Ini energi Capricorn nih. Dan ini juga tentang the devil itu sesuatu yang toxic. The devil itu tentang kondependensi. The devil itu tentang kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, zona nyaman. The devil itu juga tentang keterikatan ya, keterikatan, kodependensi. Dan bicara the devil itu energi Capricorn buat Aquarius itu adalah di rumah ke-12. Segala sesuatu yang sifatnya spiritual,
atau alam bawah sadar, ya. Nilai-nilai spiritual, nilai-nilai ketidaktahuan, ya, yang nggak jelas itu, kegelapan itu sendiri, alam bawah sadar, bahkan karma, ya, itu masih menjadi ikatan atau terikat, atau nilai-nilai yang gelap itu, ya, masih ada ikatan di situ. Masih mengikat lah. Padahal di rumah ke-12 itu tentang spiritual, kebebasan, tidak ada ikatan, kan gitu. Jadi kekhawatiran akan nilai-nilai apa? Spiritual. Kok ada ketakutan? Ada kebebasan kok. Di bulan Februari itu energinya adalah Jupiter direct di Gemini. Ya. Jupiter direct di Gemini. Nah, Gemini buat Aquarius itu tentang anak, ya, mungkin tentang masa kecil kalian, tentang bagaimana kalian mengekspresikan diri, tentang bagaimana kalian menghabiskan waktu kalian, ya, tentang bagaimana kalian menginvestasikan hidup kalian, waktu kalian, ya, tentang kreativitas kalian. Mungkin sudah saatnya, ya, dirilis kebiasaan-kebiasaan lama, ikatan-ikatan itu, karena kita bicara the devil, ya. Kalau memang kalian mau jadi the emperor gitu kan, ya, jadi, dan Mars juga direct, ya. Kebiasaan-kebiasaan lama, bagaimana kalian mengekspresikan diri, bagaimana kalian menemukan kegemaran atau hobi kalian. Di situ kan kita menginvestasikan waktu, ya. Jadi balik lagi ke tentang nilai yang bagaimana dan apa yang kalian ingin wujudkan, materialisasikan. Jadi kan ini sangat berkaitan dengan bagaimana kalian menginvestasikan diri kalian. Apa yang selama ini kalian investasikan energi kalian, bagaimana kalian menggunakan energi itu? Gitu. Bagaimana kalian kreativitas kalian, mengekspresikan diri kalian. Kalian habiskan untuk apa? Untuk membangun nilai yang bagaimana? Atau jangan-jangan kalian mengekspresikan itu berdasarkan kekhawatiran, kan gitu? Ketakutan, kecemasan. Pada nilai-nilai, mungkin nilai-nilai spiritual. Karena bicara devil Capricorn. Yang mana rumah 12 buat Aquarius. Di bulan Maret, ini wait. Jupiter direct di Gemini, ya. Jadi ini jadi ada energi yang bilang saatnya meninggalkan zona nyaman. Dan di 3 bulan pertama kalian dapatnya justice. Bagaimana menciptakan keharmonisan dalam diri kalian sendiri, keseimbangan dalam diri kalian sendiri. Dan ini energi Libra, by the way. Kalau kalian ingin memulai sesuatu yang baru, ya, kalian siap untuk memulai sesuatu yang baru, ya, kudu difilter lagi tuh nilai-nilai itu, gitu. Jangan berdasarkan ikatan ketakutan, kecemasan atau apapun itulah yang sifatnya. Kalau udah toxic itu artinya dependent, ya, kondependensi, ya, ketergantungan, adiktif gitu loh, nah, ketagihan bahasanya gitu. Karena udah overdosis kan gitu.
Artinya kan nggak ada keseimbangan. Justice. Di bulan Maret yang banyak sekali event semesta, ya. Kalian dapat The Magician. Ini energi Merkuri. The Magician. Kalian akan memanifestasikan apapun itu menjadi nyata. Kalian punya semua elemen. The Magician. Nah, Merkuri ada di mana bulan Maret? Merkuri konjang North Node. Teralala kan? Ya. Konjungsi. Di sini Merkuri itu lagi berdiskusi. Merkuri itu mindset kita ya. Merkuri itu mindset. Dengan mindset yang bagaimana kita ingin mencapai nilai-nilai yang memang sudah kita tentukan sendiri, apa yang prioritas dan apa yang penting untuk kita materialisasikan. Nilai yang bagaimana? Jangan bilang the devil ya. Nilai-nilai yang toxic itu ya. Toxic karena overdosis. Dan di bulan Maret itu juga ya Merkuri di Pisces. 28 derajat ya. Udah hampir terakhir ada di Pisces ya kan. Oke. Jadi itu ada diskusi keras. Dan anyway, ada lunar eclipse atau gerhana bulan ya. Gerhana bulan itu dampaknya sampai ketemu gerhana bulan lagi. Tapi gerhana bulan di bulan Maret itu gerhana bulan di Virgo. Yang mana buat Aquarius itu tentang bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan. Bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan. Yang mungkin ada yang harus berakhir. Ya kan? Kalian akan memanifestasikan itu. Oke. Dan ada gerhana matahari. Ada gerhana matahari di Aries. Mindset yang mungkin buat kalian mendapatkan pencerahan sih. Tentang mungkin ya mindset yang bagaimana yang udah nggak sesuai lagi. Gitu, di bulan Maret itu ya. Plus di bulan Maret itu Lilith, si asteroid bukan planet. Sisi gelap emosional kita ya, yang selalu kita tekan atau pendem ya, itu masuk ke Scorpio yang selalu kita coba abaikan ya, kita pendam, kita nggak akui ya, itu masuk ke Scorpio. Ini masalah tentang reputasi, status, karir, misi, visi jangka panjang ya, masa depan. Yang mungkin kalian selama ini abaikan di sini blow up. Ya. Dan mindset yang bagaimana ya, dengan energinya gerhana matahari. Anyway, di akhir bulan Maret itu Neptune meninggalkan Pisces. Setelah 14 tahun dia ada di Pisces. Dia mulai ada di Pisces itu tahun 2010 sampai 2024. Nah, kan 14 tahun ya. Oke. Neptune itu tentang mimpi kita. Gue mau membangun mimpi ini, memanifestasikan mimpi ini, mau gitu. Nilai-nilai yang apa? Nilai yang kayak gimana tuh? Yang kalian ingin bangun. Jadi kalian selama 14 tahun kemarin ini punya mimpi yang bagaimana? Mungkin di sekarang, di tahun 2025 ini akan ada pergeseran nilai itu. Pergeseran mimpi. Pergeseran visi. Gitu.
Oke, dan di bulan April kalian dapat The Lovers. The Lovers ini energi Gemini. Jupiter masih di Gemini. Nah, bulan April itu energinya Merkuri sama Venus direct. Karena di bulan Maret mereka Merkuri dan Venus nih dua-duanya sama-sama retrograde. Nah, di bulan April dia direct. Bicara tentang Gemini, itu bicara tentang Merkuri soalnya. Ya. Jadi di bulan April ini kalian lebih menyatukan mindset kalian lebih bulat lah. Ya. Keinginan kalian untuk memanifestasikan itu lebih kenceng di bulan April ini. Termasuk value gitu, nilai-nilai yang kalian ingin manifestasikan itu akan lebih bulat gitu loh ya di bulan April. Dan kalian di bulan April dapat apa? Story. Bulan April sampai Juni ya kalian dapat story, narasi dan konsepnya bagaimana gitu ya. Ini bicara tentang konsep, membangun strategi dan konsep, kalau lebih gitu di bulan April sampai Juni ya. Pilihan-pilihan, narasi-narasi, cerita-cerita yang bagaimana yang kita ingin kembangkan dan bangun sehingga itu nilai-nilai dari informasi itu bisa kita materialisasikan menjadi kenyataan. Bulan April. Bulan Mei kalian dapat The Temperance. Release yang namanya zona nyaman. Temperance ini energi Sagittarius. Release buat Aquarius ini juga tentang ya zona nyaman itu kebiasaan-kebiasaan lama ya, cara berpikir lama. Jadi seperti gambar ya, itu burungnya hinggap doang, dia nggak terbang, dia hinggap doang. Kalian diminta bersabar untuk bersabar dengan proses kalian sendiri untuk bisa ngerelis. Ini healing soalnya Temperance, untuk bisa menyadari kebiasaan-kebiasaan kalian sendiri ya, bagaimana kalian menggunakan waktu kalian ya, menginvestasikan hidup kalian, bagaimana kalian berkreativitas atau mengekspresikan diri, apa yang membuat kalian bahagia, apa yang kalian bangkitkan dari kekanak-kanakan dari dalam diri kalian, gitu kan? Jangan lupa, gitu lah. Jangan lupa, kita semua masih punya jiwa kanak-kanakan itu loh, jangan dilupakan gitu. Jadi ini juga buat kalian, beberapa dari kalian ini juga tentang komunitas-komunitas yang memang sudah nggak lagi sesuai. Komunitas di sini bisa lingkungan sekitar, ya, bisa lingkungan sekitar, bisa pertemanan, network, ya. Tergantung kalian lebih sering di mana lah, ya kan? Dan di bulan Mei itu ada apa? Pluto retrograde dan Saturnus yang balik, yang ke Aries nggak balik, meninggalkan Pisces. Jadi Saturnnya makin kenceng itu, keinginan kalian untuk memanifestasikan itu makin didukung sama si Saturnus itu, yang membuat energinya adalah kita harus tanggung jawab, kita harus disiplin gitu, kita harus bisa lebih dewasa. Nah, tapi jangan lupa ya sama jiwa kekanak-kanakan kita ya. Gue rem. Iya ngerti harus dewasa, iya ngerti gue harus tanggung jawab, iya ngerti, tapi jangan lupa ya. Karena begitu Saturnus masuk ke Pisces, ke Aries, itu mindset kalian tuh jadi gini, dus gitu.
nggak bisa diganggu gugat gitu loh, the fix. Aquarius gitu, fix signs, ya kan? Ulala. Dan kita langsung aja ke bulan Juni. Bulan Juni, ya, kalian dapat desan. Juni itu seasonnya Gemini. Dan di Gemini ada apa? Ada Jupiter yang pindah ke Cancer meninggalkan Gemini di bulan Juni. Dan ya, di bulan Juni, akhir Juni itu seasonnya Cancer memang. Dan artinya di sini bagaimana kalian akan mendapatkan pencerahan, ya, pencerahan tentang kebiasaan-kebiasaan kalian. Ini kayaknya tadi gue udah juga nyebutin ya. Ya. Akan terungkap akan zona nyaman kalian. Bagaimana kalian memberikan servis, mungkin pelayanan. Ya, ada yang terungkap di sini, ada. Dan bicara tentang Jupiter itu kan planet keberuntungan ya. Dia kita bisa dapat berkah spiritual. Tapi ya ada tantangannya untuk mendapatkan itu, yaitu kita harus menghadapi energi si Saturnus. Ya. Bagaimana kita menghadapi batasan-batasan duniawi atau materi untuk mendapatkan berkah spiritual, kan gitu. Itu Jupiter. Nah, jadi di saat Jupiter di Cancer, semua yang ada tentang yang ada dimanapun Jupiter berada, yaitu Cancer, segala hal tentang Cancer itu akan digede-gedein sama Jupiter sebagai planet terbesar di semesta kita ya, di galaksi kita gitu. Jadi buat Cancer, buat Aquarius itu dalam kesehari-harian. Tentang kesehatan kalian sendiri juga. Kalau mau yang kalian punya penyakit itu bisa digede-gedein tuh. Oke. What else? Ya. Oke, dan masuk aja langsung ke Juli. Juli kalian dapat The Wheel of Fortune, energinya si Jupiter. Nggak perlu gue ulang kan? Nggak perlu gue ulang kan? Karena udah gue jelasin nih sebelumnya di bulan Juni kan. Ini lagi-lagi tentang kebiasaan-kebiasaan kalian. Dan di sini karena di bulan Juli ini lebih sifatnya tentang partnership. Entah itu profesional, entah itu personal. Ya. Kalian diminta untuk melampaui batasan-batasan atau kebiasaan-kebiasaan kalian sendiri dalam berpartner. Di bulan Juli itu ada energinya si Uranus yang masuk ke Gemini meninggalkan Taurus. Nah ya, jadi sangat mungkin juga untuk beberapa kalian, mungkin kalian baru dapat pencerahan itu di bulan Juli ya, di bulan Juli. Dan kalian akan mulai bersikap. Karena Uranus itu tentang keunikan diri kita dan pemberontakan, ya kan? Tentang apapun yang memang udah nggak selaras, nggak sesuai, kelar. Kurang lebih gitu. Uranus di Gemini. Buat Aqua itu juga tentang kreativitas kalian ya, dan tentang pleasure itu apa ya, kesenangan atau hobi kalian. Bagaimana kalian ya zona nyaman lagi-lagi itu. Tentang kreativitas kalian. Kalau udah nggak tahun 2025 kalian tentang membangun dan memanifestasi masa depan, future. Gitu. Ya kan? Yep, dan ada full moon di Capricorn. Mungkin kalian sudah mulai berpihak pada diri kalian sendiri
bukan hanya untuk menyenangkan siapapun, tapi setidaknya sekarang adalah diri kalian. Tepuk tangan gue. Tepuk tangan. Oke. Oke, di bulan Agustus kalian dapat Death. Ini energi Scorpio. Energi Scorpio, bicara tentang Scorpio, kita bicara tentang Mars, kita bicara tentang Pluto. Pluto ada di Aquarius ya kan? Nah, ini perombakan perombakan diri sih. Ya, perombakan diri secara besar-besaran ini buat Aquarius. Nah, be the emperor ya kan? Kartu kalian sendiri. The emperor, be the emperor that you wanna be gitu loh. Jadilah apapun yang kalian inginkan. Dan bicara di bulan Agustus ini ya, tentang bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan itu memang berangkat dari situ kalian ingin melakukan perubahan. Apa yang kalian ingin berikan terhadap diri kalian dan sekitar kalian pun juga ada perubahan di situ. Ya, ini juga tentang karir, ya, reputasi, status, visi ke depannya ya kan, masa depan itu lagi ya kan. Mars di Agustus tuh ada di mana? Ada di Libra. Ya, kalian ingin menciptakan keseimbangan dan keharmonisan dalam berbagi. Dalam kebersamaan ya. Dan ya Merkuri direct. Jadi kalian mencoba untuk ini ya, membangun konsep dan strategi planning untuk menjadi the emperor. Anyway, masuk ke bulan September. Nah, di September nih kita ada gerhana bulan dan gerhana matahari ya. Balik kita flashback ke bulan Maret. Di saat gerhana bulan di Virgo, di September ada gerhana bulan di Pisces. Ya, tentang nilai-nilai lama. Ya, tentang nilai-nilai lama yang memang sudah saatnya dilepaskan. Saatnya kalian dapat The Empress ya. Saatnya membangun nilai-nilai yang baru. Kalian ready. Dan di September itu Saturnus balik ke Pisces, meninggalkan Aries, ya kan? Jadi inilah itu diolah lagi tuh nilai-nilai yang mana tuh yang mau dimanifestasikan. Jadi Saturnus, Uranus, Neptunus, Jupiter, ya, emang semuanya ini sudah pindah zodiak setelah beberapa lama mereka di sana di zodiak lama ya. Di tahun 2025 ini kita dikasih icip akan jalan yang kita pilih, tentang pilihan kita dan masa depan itu bakalan kayak gimana. Dan pas di saat dia retrograde, artinya Saturn itu kan lagi retrograde nih, balik lagi ke Pisces ya kan? Kita cuma diminta untuk recheck and recheck tentang pilihan kita yang kemarin udah kita pilih gitu kan. Dan gimana sih rasanya gitu, apa sih rintangannya kalau gue milih itu gitu, itu udah sesuai belum tuh gitu ya. Saturnus balik ke sana September ya. Uranus retrograde dan ya ada solar eclipse gerhana matahari di Virgo ya. Tentang pergeseran nilai, tentang kontribusi apa yang kalian ingin berikan kepada sekitar kalian dan bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan nilai-nilai itu ya, apa yang kalian ingin bangun. Jadi ada sesuatu yang memang istilahnya hidden, tersembunyi, itu akan terungkap dengan energinya solar eclipse atau gerhana matahari di Virgo. Buat Aquarius itu dampaknya. Oke, jadi ini by the way ini energinya Venus. Venusnya ada di
Venusnya ada di Leo. Ya. Jadi kalian mencoba untuk melampaui batasan-batasan kalian sendiri dalam berpartner. Ya. Kalian lebih siap. Mungkin di bulan September kalian udah lebih ready untuk partneran. Ya, entah itu personal, entah itu profesional. Ya, kalian udah mampu melihat perbedaan-perbedaan itu. Entah itu budaya, agama, latar belakang, filosofi, hukum. Ya, kalian siap bangun proyek baru, usaha baru, ya. Itu di bulan September. Dan di bulan Oktober kalian dapat full. Yes, finally. Karir baru, bisnis baru, status baru, ya. Kalian siap menghadapi apapun itu resiko yang akan datang. Ini energi Aries, The Magician. Kalian akan siap memanifestasikan apapun itu, right? Dan di bulan Oktober Pluto direct. Nah, Pluto direct. Jadi apapun transformasi, pembaruan, perubahan itu sangat didukung, ya kan? Pluto direct di Aquarius. You are the emperor. Gitu. Kalianlah kaisarnya kan gitu. Ya, tapi Neptune balik ke Pisces ya. Ini ada, kita kadang-kadang masih suka kejegal sama nilai-nilai yang lama, ikatan kita, cara berpikir kita yang lama, informasi-informasi yang atau nilai-nilai yang masih lama gitu. Jadi kadang apa yang kita ingin manifestasikan itu juga kejegal gitu. Jadi walaupun si Pluto udah nge-support, tapi kalau emang nilainya belum, jadi nggak ada yang namanya bangun sendiri gitu loh. Nggak ada yang berdiri sendiri, energi itu pasti saling berkaitan, berdampak. Dan di bulan November, ya, dari Oktober tuh, kalian jadi belut. Untuk bisa hidup di dua alam, nah, darat, air, yang tanah, air, emosional, dan materi. Ya, emosional, materi. Ini manifestation ini, ya kan? Dan di bulan November kalian dapat The Hangman, ketergantungan, sesuatu yang belum selesai, pengorbanan. Ya. Di bulan November ada apa sih? Uranus yang balik lagi ke Taurus. Oke. Dia balik lagi tentang masalah properti, masalah leluhur, stabilitas emosional, rumah tangga, keluarga, nah, rootsnya kita, akarnya kita. Karena yang membentuk kita menjadi unik itu adalah latar belakang kita, roots, akar kita, ya kan? Jadi dengan energi Uranus yang balik lagi ke Taurus, meninggalkan Gemini, ya kita udah kalau di awal tahun kalian mencoba untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama, sekarang dibikin balik lagi gitu ya. November masih berulang, ada pengulangan ya. Ini energi Pisces, The Devil, masih ada keterikatan dengan nilai-nilai yang lama. Oke. Jupiter retrograde di Cancer, masih belum bisa melampaui batasan-batasan. Jadi di bulan November itu, kalaupun kalian berpartner, ya yang kalian sudah mau mulai coba untuk berpartner atau kolaborasi, whatever, kalian akan masih terjebak dengan cara menilai yang lama. Jadi akan ada pengulangan. Di bulan Desember, kalian dapat Justice. Ini energi Libra. Jadi apa yang kalian ingin mulai di bulan September, ya,
itu kalau kalian mencoba untuk menjadi yang diplomatis, ya, bicara tentang Libra, ya, untuk ingin menyenangkan semua orang, nggak bisa. Pasti ada yang dikorbankan, salah satunya adalah diri kita sendiri. Untuk bisa pilihannya cuma gua atau nggak mereka kok. Kalau gua nggak dimakan ya gue yang harus makan. Ayo lo, justice. Ya, keadilan itu berdasarkan apa? Keharmonisan itu, ya. Damai itu cuman interval dari perang, sifatnya sementara. Dan ya, apa yang kalian ingin mulai di bulan September? Itu istilahnya alam yang akan ya, kalian dapat the dark, kegelapan, ketidaktahuan. Ini tentang karma itu sendiri, ya. Tentang alam bawah sadar itu sendiri, ya, yang gelap, ya kan? Spiritual itu sendiri, ya kan? Ketidaktahuan itu sendiri. Dan Desember, Lilith masuk ke Sagittarius, meninggalkan Scorpio. Jadi ini apa yang masih terikat, bicara tentang Pisces spiritual, ya. Dan Neptune sama Saturnus dia balik lagi ke Pisces loh. Dan di rumahnya yang Pisces kalian ada apa? The Devil. Keseimbangan, jangan overdose. Dan ya apalagi Neptune direct di Pisces 29 derajat di titik terakhir, kan? Untuk bisa benar-benar meninggalkan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, zona nyaman. In overall kalian dapat the Tower. Jadi tahun 2025 ini saatnya kalian untuk bersikap dan mengambil tindakan, ya. Uranus masuk ke Gemini, meninggalkan Taurus, ya. Healing dan release zona nyaman dan kebiasaan lama, nilai-nilai yang nggak sesuai, ya. Secara dan Mars juga lama di Cancer untuk tahun ini, ya. Kalian akan dapat pencerahan dalam keseharian kalian, yang kebiasaan kalian, ya. Oke, udah segitu aja. Semoga resonate dan berguna. Kalau ya, jangan lupa untuk like, comment, dan share. Sampai ketemu di 2025.